Matius pasal 11 ayat 28-30 menuliskan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Sebelum mengatakan hal ini, Tuhan melakukan banyak perbuatan ajaib di Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Namun mereka tidak bertobat dan percaya. Sikap mereka itu membuat semua perkara yang dilakukan Tuhan seolah sia-sia. Oleh karena itu, Matius menuliskan doa Tuhan Yesus. Meskipun Tuhan ingin agar orang-orang di kota-kota itu diselamatkan, Tuhan lebih suka taat pada kehendak Allah. Karena itu sekalipun ditolak, Tuhan dapat berkata kepada Allah, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Di bawah situasi yang sulit dan mengecewakan, Tuhan masih dapat memperhatikan kehendak Allah dan bersukacita atasnya. Tuhan tidak mempedulikan kehendaknya sendiri, hanya memikirkan kehendak Allah. Inilah mengapa hati Tuhan tetap tenang dan damai, tidak terpengaruh situasi di sekelilingnya. Bagaimana orang memperlakukan dia tidaklah penting. Dia tidak khawatir tentang hasil yang didapatnya di tengah-tengah manusia. Bila situasi seperti itu menimpa kita, mungkin kita segera menggerutu. Namun meskipun Tuhan menerima perlakuan yang tidak baik, Dia hanya berkata, "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Di dalam hati Tuhan tidak ada keresahan. Matius pasal 11 ayat 28 menuliskan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kelegaan di ayat 28 merupakan perhentian karena beroleh selamat. Sedangkan ketenangan di ayat 29 adalah perhentian kita dalam menempuh penghidupan di dunia. Tuhan tidak mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang berdosa dan jahat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Hal ini karena manisnya kenikmatan dosa membuat orang ingin lebih menikmatinya lagi. Tetapi Tuhan mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kita sedang letih lesu dan memikul pikulan yang berat. Banyak orang merasa bahwa dosa itu menyenangkan, tetapi tidak ada orang yang mengatakan hidupnya tidak melelahkan. Banyak orang tidak merasa bahwa dosa itu pahit dan membawa penderitaan. Namun setiap orang pasti merasa bahwa hidupnya pahit dan penuh penderitaan. Tidak ada orang yang puas dengan dirinya. Dunia kita adalah dunia yang melelahkan. Banyak orang telah mendapat harta dan ketenaran di dunia ini, namun mereka merasa lelah. Mereka berpikir bahwa mereka tidak bisa beristirahat sampai mendapatkan sesuatu yang dikejarnya. Orang dunia mengerti bahwa perhentian itu baik, tetapi karena beban yang terlalu berat, mereka tidak berani mencari perhentian. Mereka cukup senang bila beban dan jerih lelah mereka dapat dikurangi. Mereka seperti orang Israel dalam Perjanjian Lama. Mereka mengharap Firaun mengurangi pekerjaan mereka, bukan mengharapkan perhentian. Kita hanya mengharap beban kita sedikit berkurang, sehingga kita terlepas dari kelelahan dan kekhawatiran. Namun Tuhan Yesus bukan hanya mengurangi pekerjaan atau beban kita, melainkan memberi perhentian. Perhentian berarti tidak bekerja atau berhenti bekerja. Tuhan ingin kita datang dan mendapatkan perhentian. Kita tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan perhentian ini. Banyak orang memikirkan tentang bagaimana dirinya harus bersikap agar Allah tidak membencinya, melainkan menyelamatkannya ke surga. Tetapi apa yang Tuhan ingin berikan adalah perhentian. Dia tidak meminta kita bersusah payah berusaha berbuat baik. Tuhan telah menggenapkan semua pekerjaan. Baik itu pekerjaan penebusan, pekerjaan yang terkait penghakiman kita di hadapan Allah, pekerjaan pembenaran, segala yang berkaitan dengan terang, hidup kekal, pembenaran dan sebagainya. Tuhan Yesus telah merampungkan semuanya.
Dia hanya meminta kita datang dan menikmati perhentian. Atas karunia keselamatan, banyak orang masih belum terlepas dari konsep yang lama. Mereka mengira bahwa dengan menderita dan berbuat baik, Tuhan mungkin akan mengasihani dan menyelamatkan mereka. Ini menipu diri sendiri. Bukan banyaknya penderitaan yang menyebabkan kita mendapat perhentian di hadapan Tuhan. Panggilan hari ini berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Penebusan telah digenapkan dan Tuhan telah menanggung dosa-dosa kita. Siapapun dapat datang pada Tuhan untuk menikmati perhentian. Bila kita datang ke hadapan Tuhan, kita akan menikmati perhentian. Matius pasal 11 ayat 29 menuliskan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ketenangan di ayat 29 merupakan perhentian ketika berdamai dengan Allah, perhentian yang ada di batin kita. Orang Kristen harus memiliki perhentian ini. Seorang Kristen terkadang masih tidak mengalami perhentian. Dia mungkin merasa bahwa tidak ada perhentian dalam penempuhan hidupnya di dunia. Dia sudah memiliki perhentian dari Matius pasal 11 ayat 28, tetapi belum memiliki perhentian dari ayat 29. Perhentian yang Tuhan berikan kepada kita adalah perhentian jiwa. Hal ini menyelamatkan kita dari kekhawatiran dan kegelisahan dalam hidup di bumi. Tuhan memberitahukan alasan dia memiliki perhentian dalam jiwanya sendiri. Tuhan mengatakan, "Karena aku lemah lembut dan rendah hati." Alasan pertama adalah kelembutan, dan yang kedua adalah kerendahan hati. Menjadi lemah lembut berarti menjadi ramah dan sopan, tidak keras, tidak menusuk, lentur, tidak melawan, tidak menghalangi, tidak melindungi diri sendiri, tidak menolak orang lain, menjadi lunak seperti air, dan tetap demikian bahkan bila dipukul. Inilah hidup yang Tuhan nyatakan di bumi. Di aspek motivasi, Tuhan juga sangat merendah. Dia menganggap perlakuan yang diterimanya merupakan sesuatu yang patut, tidak mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Ketika Tuhan memberitakan firman dan ditolak orang, dia pergi dari tengah-tengah mereka dengan cara yang baik. Bagi kita mungkin ini sudah cukup baik, tetapi Tuhan melakukan lebih dari itu. Tuhan tahu bahwa kehidupan yang dijalaninya adalah porsi yang telah ditetapkan. Bila kita menginginkan sesuatu yang lebih baik dari yang dimiliki orang lain, menginginkan sesuatu yang tidak Tuhan berikan kepada kita, dan mengingini serta merencanakan sesuatu untuk diri kita sendiri, itu adalah suatu kesombongan. Bila kita mendambakan perhentian, ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus memikul kuk, dan yang kedua, kita harus belajar. Kuk adalah sepotong kayu yang ditempatkan di bahu seekor lembu. Kayu ini berguna untuk menjaganya agar tidak lagi bebas dan dapat giat bekerja. Kuk ini dipasang oleh tuannya, bukan oleh lembu itu sendiri. Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Kuk ini adalah kuk yang Tuhan berikan, bukan diberikan oleh orang-orang tertentu, bukan juga berasal dari iblis. Kuk itu dipasangkan oleh Tuhan, namun belajar adalah pilihan kita. Bila kita memikul segala yang telah Tuhan tentukan bagi kita, kita akan sukacita. Suatu hari di Cina ada seorang mahasiswa yang sangat cerdas. Dia adalah orang yang rajin ke gereja, sekalipun bukan seorang Kristen. Dia bercita-cita untuk memiliki pendidikan yang tinggi, nama yang besar, dan menghasilkan banyak uang. Di tahun kelulusannya, ada seorang misionaris yang mau membantunya melanjutkan studi di Amerika. Dan pihak sekolah pun menyiapkan beasiswa itu. Namun 2 bulan sebelum lulus, dia beroleh selamat dan mendapat panggilan untuk melayani. Saat itu kuk Tuhan ada padanya. Dia membayangkan betapa banyak penderitaan yang harus ditanggungnya sebagai seorang penginjil. Apalagi bila menjadi penginjil di pedesaan, di mana makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya tidak akan nyaman. Dia pun tidak akan memiliki penghasilan yang besar. Semua harapannya gagal. Dia enggan memikul kuk yang Tuhan berikan dan ingin melepaskan diri.
Suatu hari ada seorang saudara yang sengaja mencarinya dan bertanya, "Apakah Anda sudah menentukan masa depan?" Dia menjawab, "Saya telah memutuskan untuk melanjutkan studi." Karena saudara itu tahu bahwa Tuhan telah memanggilnya, dia mengatakan dengan sangat lugas, "Anda telah memilih jalan yang salah. Apakah Anda pikir dapat mengalami perhentian dengan cara ini?" Orang itu menjawab, "Ibu dan paman saya menaruh semua pengharapan mereka pada saya. Saya akan belajar teologi dan bahasa. Saya akan melayani untuk mendapatkan jiwa di kampus. Bukankah hal ini akan memuaskan kedua pihak?" Saudara itu berkata, "Ketaatan lebih baik dari pengorbanan. Tuhan tidak senang dengan ribuan lembu dan puluhan ribu domba. Dia tidak senang dengan minyak dan korban bakaran. Dia ingin agar manusia taat." Orang itu menjawab, "Saya sudah membuat keputusan." Saudara itu berkata lagi, "Anda sudah salah jalan. Bila Anda telah keracunan dengan teologi modern, saya khawatir bahkan terhadap kepercayaan yang mendasar Anda akan membaliknya. Anda dan saya sudah tidak lagi sejalan. Baiklah, sampai jumpa." Sepeninggal saudara itu, hati orang itu sangat sedih. Tidak ada damai sejahtera. Dia masuk ke dalam kapel dan berdoa. Di satu sisi, dia teringat ayahnya yang sudah meninggal dan ibunya yang janda. Di sisi lain, dia teringat masa depannya. Dia ingin mengesampingkan kuk yang Tuhan berikan, namun hatinya tidak damai. Tetapi dia juga merasa sulit untuk bisa taat. Akhirnya dia sadar bahwa dia harus taat kehendak Tuhan. Dia berjanji di hadapan Tuhan untuk melepaskan kesempatan melanjutkan studi dan mau memberitakan Injil. Begitu dia taat, hatinya penuh damai dan sukacita. Dia segera menjelaskan kepada kepala sekolahnya bahwa dia memutuskan untuk melepas beasiswa studi di luar negeri. Dia segera berkemas dan meninggalkan sekolah. Dia mengatakan bahwa malam itu adalah malam yang paling bahagia dalam sepanjang hidupnya. Banyak orang Kristen memiliki pengalaman seperti ini. Ketika kita tawar-menawar dengan Tuhan, ingin agar Tuhan menyerah sementara kita tidak mau menyerah, kita tidak akan memiliki damai sejahtera. Namun saat kita bersedia memikul kuk, kita akan mendapatkan perhentian. Hari ini Tuhan memimpin kita untuk mau memikul kuk bukan hanya dalam hal-hal besar, melainkan juga dalam hal-hal kecil dalam hidup kita sehari-hari. Kuk ini telah Tuhan berikan kepada kita, dan Tuhan ingin kita memikulnya. Tuhan ingin kita merendahkan diri dalam situasi seperti ini, sehingga hayatnya dapat terekspresi. Bila Tuhan menempatkan kita dalam suatu situasi, artinya situasi itu adalah yang terbaik bagi kita. Bila kita meronta-ronta, kita tidak akan menemukan perhentian. Bila kita rela memikul kuk yang Tuhan berikan dan bersedia taat dengan mutlak, kita akan mengalami perhentian dan sukacita. Alasan seorang Kristen tidak dapat menjadi kesaksian yang baik adalah karena mereka menolak kuk yang Tuhan berikan. Sebenarnya karakter orang Kristen justru akan dinyatakan dalam situasi seperti ini. Kehidupan yang tertinggi adalah kehidupan yang menyambut segala yang tidak kita sukai, yang bertentangan dengan keinginan kita. Bila kita bersedia menerima dan memikul kuk yang Tuhan berikan, kita akan dipenuhi dengan perhentian yang dalam. Perhentian ini diperoleh dengan ketaatan kita, kerelaan kita menyangkal diri dan memikul salib. Kita tidak perlu meronta-ronta terhadap situasi kita. Kita hanya perlu berkata, "Ya Bapa, karena itulah yang berkenan kepadamu." Bila kita melakukan hal ini, kita akan memiliki sukacita. Kita tidak seharusnya taat pada Tuhan atas dasar sukacita. Sebaliknya kita memiliki sukacita karena kita taat kepada Tuhan. Bukan hanya kita harus memikul kuk, kita juga harus belajar pada Tuhan. Teladan Tuhan tercatat dalam Filipi pasal 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ada dua hal yang harus kita perhatikan mengenai teladan Tuhan.
Yang pertama adalah Tuhan tidak berdiri untuk berbicara tentang keuntungan dan haknya sendiri. Tuhan kita sebenarnya setara dengan Allah, memiliki kemuliaan dan kuasa yang sama. Namun dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Dia meninggalkan haknya yang sah sebagai Allah. Dia tidak seperti iblis, yang justru menganggap dirinya setara Allah. Karena itu kita harus ingat, tidak seorang pun dari kita harus mempertahankan hak kita sendiri. Perhentian dalam hidup kekristenan kita bukan hanya dihasilkan karena kita tidak mengambil keuntungan dari orang lain, melainkan juga karena kita mampu bertahan saat orang lain mengambil keuntungan dari kita. Standar kekristenan tidak berhenti pada keadilan, namun juga pada menanggung ketidakadilan. Menurut prinsip keadilan, Tuhan tidak perlu datang menjadi manusia dan juga tidak perlu menyelamatkan manusia. Tetapi demi manusia, dia rela menanggung segala perlakuan yang tidak adil. Hal yang kedua adalah mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Hal ini menyatakan bahwa Tuhan menerima pembatasan. Saat di surga, Tuhan bisa bebas kemana saja seperti para malaikat. Dia juga bisa menampakkan diri pada manusia seperti dalam perjanjian lama. Namun dia justru turun ke bumi, menjadi manusia. Dia pun perlu makan, minum, tidur, bekerja dan beristirahat. Inilah pembatasan yang diterimanya. Namun dia bukan hanya menjadi manusia, tetapi juga mengambil rupa seorang hamba. Dia menanggung pembatasan yang tidak dapat ditanggung manusia. Lalu bagaimana dengan kita? Hati kita lebih suka memberontak. Kita ingin mematahkan semua ikatan dan pembatasan agar kita dapat bergerak bebas. Kita ingin agar segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan dan kesenangan kita. Kita tidak seperti Tuhan, yang meskipun Dia adalah Allah, Dia rela menerima pembatasan. Bila kita mau seperti Tuhan, yang menerima segala macam pembatasan tanpa ronta-ronta, kita akan beroleh perhentian. Tuhan berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Setiap orang yang mengalami Tuhan akan mengatakan amin untuk perkara ini. Betapa kerasnya jalan yang telah kita pilih sendiri. Betapa sulitnya hal-hal yang kita lakukan seturut keinginan kita sendiri. Betapa menyedihkan konsekuensinya. Dan betapa banyak kesulitan yang ada di sepanjang jalan. Bila kita mau memikul kuk Tuhan dan belajar darinya, kita akan melihat bahwa tuntutan yang Dia berikan kepada kita dan situasi yang diaturnya untuk kita, semua itu mudah dan ringan. Dia tahu kekuatan kita. Apapun yang Dia berikan adalah apa yang dapat kita tanggung. Tuhan sudah menakar bahwa kita mampu melewati hal itu. Tuhan tidak pernah salah. Oleh karena itu kita tidak boleh menggerutu. Sebaliknya kita harus dengan tenang, rendah hati, lembut dan dengan sukacita menerima kuk dan beban yang Tuhan berikan, meskipun banyak yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tuhan memberkati.